Aku Dewi. Di sini aku mau melanjutkan kisahku yang sebelumnya. Setelah perpisahan aku dan keluarga memanglah sangat menyakitkan. Tapi apalah daya, aku harus melangkah pergi jauh agar bisa merubah kehidupan kami. Dan aku hanya mampu berdoa semoga semua keluargaku selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan aku pun segera kembali. 1 minggu telah berlalu dan aku pun sampai ke Malaysia. Disambut ayah di tempat penampungan TKI di Malaysia. Setelah itu aku pun dibawa ke rumah kontrakan ayah. Dan aku pun ada kamar sendiri. Tapi itulah sikap ayah masih tidak berubah, malah lebih parah. Ayah memperlakukan aku layaknya wanita malam. Di rumah kontrakan itu ada 4 kamar. Tapi penghuninya hanya 5 orang, dan ayah memang tidak punya rasa malu. Hampir setiap hari dia tidur bersamaku. Aku sudah berusaha memberontak, tapi itulah yang terjadi. Setelah 1 minggu aku di sini, aku pun dapat telepon dari kampungku bahwa nenekku telah meninggal dunia. Dan aku benar-benar merasa terpukul, sakit, sedih, semuanya ada. Nenek yang selama ini telah merawatku dari kecil sampai aku besar telah meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Dan aku tidak menyangka nenek pergi di saat aku tidak di sampingnya. Setelah beberapa bulan aku di sini, akhirnya aku mengenal seorang lelaki namanya Rian. Dan orangnya baik, dan kami kenal sebab satu tempat kerja. Hari berganti hari, kami pun akhirnya sama-sama punya perasaan. Dan kami pun pacaran. Tapi aku tidak memberitahu ayah kalau aku sudah punya pacar. Dan tidak lama kemudian aku punya sedikit rezeki dan aku beli handphone pertama kalinya. Dan kami pun setiap hari chattingan kalau lagi berjauhan. Biasalah, namanya juga lagi kasmaran, hehe. Tapi seiring berjalannya waktu, ayah pun menyadari kalau aku punya pacar dan ayah tanya. Ayah tanya begini, kamu ini kenapa kok main HP terus? Aku cuma jawab, nggak apa-apa. Tapi ayah seolah ragu dengan jawaban aku. Dan ayah merampas handphoneku secara paksa. Dan aku coba meminta HP-ku untuk dikembalikan, dan ayah tetap ngotot dan tidak mau mengembalikan handphoneku. Terus ayah bilang, ada apa di dalam handphonemu ini? Dan aku tetap menjawab tidak ada apa-apa, dan akhirnya handphoneku pun disita sama ayah dan dipegang ayah. Lalu ayah bilang, oh ternyata kamu sekarang udah punya pacar, dan siapa Rian? Lalu aku menjawab, dia temanku. Terus ayah bilang ke aku, kamu boleh pacaran, tapi jangan berharap terlalu jauh, karena kalian tidak akan pernah bisa bersatu, karena aku tidak akan menyetujuinya. Begitulah kata ayahku, dan aku terdiam setelah mendengar ucapan ayah, dan aku berpikir apa maksud ucapan ayahku tadi. Hari berganti hari, umurku sudah sampai 17 tahun. Dan di situ aku sebagai anak remaja juga pengen keluar, enjoy bersama teman-teman. Tapi itulah aku, tidak sebebas teman-teman yang lainnya. Setiap kali aku pamit mau keluar sebentar sama teman-teman, selalu tidak dapat izin dari ayah. Kalau keluar harus sama ayah. Aku benar-benar capek dengan sikap ayahku, tapi aku tidak tahu harus gimana. Setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya ayah pun mengizinkan aku keluar, tapi dengan syarat tidak boleh lebih dari 2 jam. Dan aku pernah lebih 15 menit, sampai rumah pun lambat. Tapi akhirnya aku dipukul sama ayah pakai rantai besi, sampai pahaku melecur. Aku menangis teriak sekencang-kencangnya. Dan waktu itu aku tidak peduli walaupun dunia mendengar tangisanku.